Shalom adik-adik, selamat sore, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Tentu baik bukan? Nah adik-adik, hari ini kita mau ngapain lagi ya? Ini kan hari Minggu. Bunda Jenny kita ngapain lagi? Ayo kita mau ibadah PA. Oh IHMPA ya sekarang. Iya bun. Nah adik-adik, Bunda Evi dan Bunda Jenny akan memimpin ibadah pada hari ini. Dan pembawa firman juga yang akan menceritakan firman Tuhan adalah Bunda Sri. Adik-adik yang berada di rumah, mari berdiri kita sama-sama memuji Tuhan dengan lagu dari Terbit Matahari. Adik-adik kita tetap berdiri ya dan kita berdoa. Kita berdoa, tutup mata, lipat tangan. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau ibadah Tuhan dari rumah kami masing-masing. Tuhan senantiasa memberkati hidup dan kehidupan kami. Seminggu lamanya Tuhan memberikan berkat bagi kami dan pada hari ini kami bertemu kembali di dalam IHMPA. Tuhan berkatilah ibadah kami mulai dari awal, pertengahan dan selesainya. Dan kepada hamba-Mu yang akan menceritakan firman Tuhan, Bunda Sri, Tuhan Engkau memberi hikmat marifat daripada-Mu Tuhan sehingga boleh menyampaikan firman-Mu dengan baik dan dapat diterapkan bagi anak-anak. Inilah doa kami Tuhan, sempurnakanlah dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan dan Bunda Sri yang akan menceritakan tentang firman Tuhan. Selamat mendengarkan. Shalom adik-adik, mari kita siapkan diri kita. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa, kita minta bimbingan dari Tuhan agar Tuhan yang memimpin dalam renungan firman Tuhan saat ini. Mari kita satu dalam doa.
Tuhan Bapa kami yang di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu Bapa. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan karena begitu besar kasih Allah di dalam kehidupan kami. Sepekan lamanya Tuhan menyertai dan melindungi kami, memberikan kami keselamatan, kesehatan, sehingga pada saat ini Tuhan izinkan kami untuk belajar kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, berikan roh hikmat kemampuan kepada hamba-Mu, Tuhan urapi seturut dengan kehendak-Mu, agar hamba bisa mengerti dan menyampaikan firman-Mu kepada adik-adik layan sekalian. Berkati pula adik-adik layan yang berada di rumah saat ini Tuhan berikan roh hikmat, agar mereka bisa mengerti, memahami, terlebih dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Bapa, sehingga kami layak untuk belajar firman-Mu. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, mari kita persiapkan Alkitab kita. Kita buka kitab Alkitab kita yang terdapat di kitab Yesaya 35, ayatnya yang pertama sampai yang 10. Namun sebelumnya adik-adik, mari kita berdiri, kita baca secara bersama-sama. Dan pembacaan Alkitab saat ini dibawakan oleh teman kita, yaitu Jos. Silakan Jos. Pembacaan kita hari ini diambil dari kitab Yesaya 35 ayat 1 sampai 10 yang berbunyi demikian. Keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak. Ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, Semar Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, Semar Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga-telinga orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas, tidak akan ada menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Terima kasih. Adik-adik tahu nggak? Ini apa? Menurut adik-adik ini apa ya? Ya benar, ini bungkus plastik minyak goreng. Adik-adik, biasanya bungkus plastik minyak goreng ini kalau sudah ditumpah minyaknya ke dalam botol atau jerigen, biasanya diapain ya? Ada yang bisa jawab? Ya betul adik-adik, biasanya akan dibuang ke tempat sampah. Berarti menjadi barang yang tidak berguna. Nah, namun adik-adik, sebenarnya barang yang dianggap sampah atau yang tidak berguna bisa kita kelola menjadi barang yang berguna. Contohnya ini.
Pot ini adik-adik sebenarnya dari plastik bekas tadi, yang plastik minyak goreng tadi. Cara membuatnya sangat gampang. Plastik ini digunting atasnya, baru kita cat pakai warna cat putih. Setelah itu kita kasih tanah. Dan setelah kasih tanah bisa kita tanami berbagai macam, baik tanaman ataupun bunga. Nah adik-adik, setelah kita kelola, plastik yang tidak berguna ini jadi sangat bermanfaat bagi kita, yaitu sebagai tempat tanaman bunga atau tanaman lainnya. Nah adik-adik, demikian pula pembacaan firman Tuhan pada saat ini yang terdapat di kitab Yesaya 35 ayat 1 sampai 10. Di sini yang dikatakan bahwa Tuhan sangat berkuasa atas situasi yang buruk bisa dirubah menjadi baik. Yang mana adik-adik kita ketahui bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, umat yang dikasihi Tuhan. Namun bangsa Israel ini sangat mengecewakan Tuhan dan menyakiti hati Tuhan. Maka untuk itu Tuhan sangat marah kepada bangsa Israel. Namun perlu adik-adik diingat ya, bahwa kemarahan Tuhan tidak melebihi kasih Allah kepada umatnya. Tuhan membuang bangsa Israel ke Babel karena mereka tidak setia kepada Tuhan. Namun di situ Tuhan menyatakan melalui nabinya yaitu Yesaya agar memberitahu kepada bangsa Israel untuk melakukan pertobatan. Kalau mereka mau berubah dan mau bertobat, meninggalkan apa yang tidak baik di mata Tuhan, maka Tuhan berjanji, jika mereka bertobat, mereka dijanjikan Tuhan akan kembali ke bangsanya yaitu di Yerusalem. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, di sini Tuhan tidak pernah menyakiti umatnya. Tuhan hanya menginginkan agar umatnya menjadi umat yang setia dan menjadi umat yang taat kepada Tuhan. Adik-adik, kemarahan Tuhan itu tidak melebihi kasih Allah. Dan satu hal yang perlu diingat sama adik-adik, Tuhan tidak pernah kompromi dengan namanya dosa. Untuk itu adik-adik, mari kita bersama-sama kita memperbaiki setiap kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Mari kita bertobat. Dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara kita berdoa, dengan cara kita memuji Tuhan, dengan cara mengikuti ibadah IHMPA setiap hari Minggu. Dengan demikian kita bisa memperbaiki setiap kesalahan-kesalahan kita dan kita bisa melakukan pertobatan. Dengan situasi seperti ini adik-adik, kita harus yakin dan percaya kepada Tuhan. Di dalam situasi yang buruk seperti ini, di tengah-tengah pandemi, kita yakin dan percaya Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan melindungi kita. Yaitu dengan kita harus selalu berdoa sebelum kita melakukan setiap aktivitas. Dalam keadaan buruk apapun, Tuhan bisa merubah semuanya menjadi baik. Untuk itu adik-adik, mari kita bersama-sama mendekatkan diri kepada Tuhan agar kita lebih baik dan lebih baik lagi, agar kita menjadi anak yang taat dan setia kepada Tuhan, dengar-dengaran nasihat orang tua, dengar-dengaran firman Tuhan, terlebih kita selalu memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan apa perintah Tuhan dan sering membaca Alkitab.
Demikianlah firman Tuhan. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan yang kita kumpulkan, kita masukkan ke dalam kaleng yang sudah disediakan di rumah masing-masing. Dan pada saat pengambilan bingkisan Natal, adik-adik ambil dan masuk ke dalam amplop dan diserahkan kepada kakak layan atau bunda layan. Biar bunda layan yang akan menyerahkan ke kantor gereja. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyikan lagu Aku Bawa Persembahan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, mari kita lipat tangan, tundukkan kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa karena kasih dan pertolongan Tuhan, sehingga kami anak-anak-Mu bisa melakukan ibadah melalui streaming. Ya Tuhan, kami juga mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan dan berikan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami ingin memberikan persembahan syukur kami Tuhan. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini, agar melalui persembahan ini bisa berguna untuk hormat kemuliaan-Mu Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk adik-adik kami layan yang berada di rumah. Kiranya Tuhan yang senantiasa menjaga, melindungi, memelihara mereka. Tuhan berkati setiap pertumbuhan mereka. Tuhan berkati setiap pendidikan mereka. Tuhan berikan roh hikmat, kemampuan di dalam kehidupan adik-adik layan Tuhan. Berkati cita-citanya, berikan keberhasilan, kesuksesan di dalam hidupnya. Kami juga berdoa untuk kedua orang tua adik-adik kami layan Tuhan. Tuhan senantiasa menjaga, memelihara, memberkati setiap usaha pekerjaan mereka. Berkati pula mereka di dalam mendidik, merawat, menjaga adik-adik kami sekalian. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk gereja kami GPIB Hebron. Tuhan berkati setiap persekutuan yang kami lakukan melalui streaming. Tuhan berkati setiap streaming yang kami lakukan sehingga semuanya bisa berjalan lancar. Berkati pula Tuhan untuk pendeta, majelis dan pelayan PA maupun pelkat-pelkat lain. Tuhan berkati setiap pelayanan yang kami lakukan Bapa. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kota kami Samarinda Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan berikan keamanan, kedamaian di kota kami, sehingga kami umat Tuhan senantiasa saling menghargai satu sama lain. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa ini ke tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ingin mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, demikianlah ibadah kita pada sore hari ini. Sekarang kita akhiri dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Selalu
Selamat